Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Islamiyah, NIM 1705520285. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen. Langkah-langkah audit manajemen yang pertama itu ada audit pendahuluan, yang kedua itu ada review terhadap pengendalian intern. Di sini saya akan membahas yang pertama itu audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Dan audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Dalam audit pendahuluan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan audit. Yang pertama itu pemahaman auditor tersebut terhadap objek audit. Yang kedua itu penentuan tujuan audit. Yang ketiga itu ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang keempat itu ada review terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang kelima itu ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pemahaman auditor terhadap objek audit, di sini objek audit itu meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan dalam perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Dan di sini untuk mencapai tujuannya itu objek audit harus menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya nantinya akan dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Dan di sini auditor harus mengkomunikasikan kepada atasan pengelola audit, pengelola objek audit atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya mengenai berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Dan komunikasi ini agar lebih efektif itu bisa secara tertulis dengan cara meminta tanggapan pemberi tugas mengenai informasi yang mendukung untuk tujuan audit tersebut, terus mengenai informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, dan yang ketiga itu informasi yang mengarahkan pada tujuan audit. Selanjutnya untuk hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan audit itu yang kedua ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit ini harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Di sini saya akan memberitahu beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama itu mungkin terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan mengenai penggunaan sumber daya perusahaannya. Yang kedua itu tujuan yang telah ditetapkan mungkin tidak tercapai. Yang ketiga mungkin adanya alternatif yang lebih baik dalam melaksanakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu mungkin adanya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Mungkin penyimpangan di sini contohnya perusahaan tersebut menggunakan sumber dayanya tidak sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Dan yang kelima adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Dan yang keenam ada sistem informasi dan pelaporan dari perusahaan tersebut yang kurang baik. Selanjutnya mengenai tujuan audit, dalam merumuskan tujuan audit itu auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan yang ada. Yang kedua itu mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga itu membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dan dalam penentuan tujuan audit, auditor itu harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat apakah sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit, apakah sumber dayanya cukup untuk melaksanakan audit, dan apakah waktu pelaksanaannya cukup tersedia untuk diaudit.
Berikut ada beberapa hal yang mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang perlu diperhatikan oleh auditor. Yang pertama itu tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua itu ada tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga itu ada kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian objek audit yang lemah. Yang kelima, itu ada perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang terakhir itu perubahan lingkungan objek audit. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam melaksanakan audit itu penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit ini menunjukkan area yang luas dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit ini harus mengacu pada audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen itu terdiri dari yang pertama itu ada bidang keuangan. Bidang keuangan ini mencakup yang pertama itu ada pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain dari perusahaan tersebut serta kewajiban dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilakukan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat itu contohnya misalkan laporan keuangan. Yang kelima itu ada pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Ruang lingkup audit manajemen yang lain itu ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ini mencakup kesesuaian pelaksanaan program yang berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang selanjutnya itu ada kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Ruang lingkup lainnya yang ketiga itu ada ekonomisasi. Ekonomisasi ini menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit ini mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, dan alternatif pelaksanaannya ini kegiatan dalam mencapai tujuannya itu dengan biaya yang lebih rendah. Jadi ekonomisasi ini mungkin lebih menekankan kepada bagaimana kegiatan kita mengelola dana yang dimiliki oleh perusahaan ini memperoleh hasil yang besar tapi dengan biaya yang rendah. Yang keempat, ruang lingkup yang keempat itu ada efisiensi. Efisiensi ini mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada efektivitas. Efektivitas ini mencakup yang pertama itu ada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu ada pemanfaatan hasil program. Yang ketiga itu ada pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit itu ada, sedangkan untuk tujuan auditnya itu adalah target yang akan diaudit. Di sini ada 3 hal penting atau 3 elemen penting dalam setiap tujuan audit. Yang pertama itu ada kriteria, yang kedua itu ada penyebab, dan yang ketiga itu ada akibatnya. Kriteria di sini merupakan standar maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Dan untuk penyebabnya, tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh individual atau kelompok yang ada di objek audit. Yang ketiga itu ada akibat.
akibat hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan audit yang keempat itu ada review terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Review atau penelaahan di sini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang berhubungan dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan oleh objek audit. Dengan review ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Hal yang perlu diperhatikan yang kelima itu ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria ini merupakan norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit. Yang pertama itu ada tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua itu ada pendekatan audit. Yang ketiga itu ada aktivitas tujuan audit. Karakteristik kriteria yang baik itu yang pertama itu realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga itu bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang keempat itu mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Selanjutnya itu kriteria yang baik itu dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik yang bagus ini dapat dibandingkan dan diterima oleh semua pihak. Lalu dapat dipastikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan itu berlangsung. Selanjutnya itu ada kesimpulan hasil audit. Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Di sini kesimpulan audit pendahuluan biasanya itu memuat tentang yang pertama itu ada daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahapan audit selanjutnya. Yang kedua itu ada alasan mengapa bidang kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga temuan-temuan sementara yang diperoleh ini berkaitan dengan bidang kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasar kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, ini ada rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dan yang kelima, ini ada tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh objek audit berdasarkan rekomendasi yang sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, itu ada bukti-bukti yang perlu diperoleh pada saat audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Langkah audit manajemen selanjutnya yaitu ada review terhadap pengendalian manajemen. Di sini, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien.
Di sini ada karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal yang pertama, ada pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan itu harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan ini dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, itu ada rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana ini biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Yang ketiga, itu ada kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Jadi dengan adanya SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab itu berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Selanjutnya itu dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, auditor harus memperhatikan apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan di seluruh manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, auditor harus memperhatikan apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga, auditor harus memperhatikan apakah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan telah mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, auditor harus memperhatikan apakah kebijakan yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara efisien dan efektif. Yang kelima, auditor harus memperhatikan apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang kelima, itu ada sistem review yang efektif. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan dengan secara memadai oleh supervisor, harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur itu berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Ini dapat memberikan gambaran kepada auditor mengenai yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut,
dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Tapi jika tersedia cukup bukti pengembangan tujuan audit sementara tidak dilanjutkan. Yang ketiga, hasil review ini langkah kerja yang dilaksanakan selanjutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna mengetahui yang pertama itu mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerja audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi dan dapat diandalkan serta tepat waktu. Yang kedua, menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Yang terakhir itu ada beberapa langkah yang dilakukan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama itu menetapkan tingkat penting dan pekanya hal-hal pokok dari aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, nilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap maksudnya yang ketiga itu ada mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat itu menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Dan yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikannya tindakan perbaikan yang diperlukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.